Baik-baik, Pak. Ini gimana? Berarti nelpon tidak ada? Atau ada? Ada, Pak. Ada. Oh, kemarin kok Iya. bilang apa? Tugas di gereja yang jualan ya apa-apa itu. Iya. Sudah selesai tapi. Sudah pulang. Ya. Ya kalau ada ya kita tunggu. Semua di Udah, Pak, rumah. udah pulang. Berapa? Sudah pulang. Udah pulang, Pak. Sudah pulang. Iya. Di rumah papa mama. Iya di rumah, Mama sama Bapak. Oh bapak. Panggilnya. Pelajaran sudah mulai normal ya. Sudah mulai ada ulangan. Sudah, Pak. Kalau ulangan belum dikabarin, Dikabarin. tapi guru-guru udah pada rapat. Oh, udah. Kalau Oktober biasanya tengah semester. Berarti ya dekat-dekat ini segera ulangan harian. Hmm, September harusnya, Pak. Ya, iya September ulangan harian. Oktobernya yang Iya, eh tengah semester berarti September apa Oktober ya? September ya. September. September ya, ya. Setelah kotanya Oktober. Nah ini Nelva nih ada. Halo, selamat siang Nelva. Gimana kabar? Selamat siang, Pak. Bisa gitu loh sekarang. Gimana caranya tadi? Lancar, Pak, puji Tuhan. Apa jualan? Jual apa? Iya, juara. Jual apa yang dijual? Makanan. Makanan, Pak. Biasa. Untuk acara apa, Nelva? Acara kayak ini, Pak, apa sih? Parheheon itu kayak eh hari bangkitnya remaja dan Naposo gitu. Oh, berarti khusus untuk gereja di situ aja ya caranya. Iya, Pak. Oke, kita puji Tuhan kita boleh bertemu sebentar untuk kita belajar firman Tuhan melalui fasilitas Zoom ini. Selalu saya ingatkan bahwa ketika kita belajar firman Tuhan, ini sarana kita menguatkan iman, membangun wawasan dan juga kita berjalan makin hari makin mengenal Tuhan baik lagi. Kita awali dengan berdoa, saya yang berdoa, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih oleh kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Siang ini Tuhan, kami akan belajar firman. Kami hikmat-Mu untuk semua terbuka dengan baik, dan kiranya apa yang boleh kami pelajari ini jadi berkat bagi kami, menumbuhkan iman kami, dan membuat kami semakin mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, ini tadi saya ada apa dikunjungi oleh saudara saya, jadi saya mundurkan siang. Tapi habis itu akhirnya kan siapa Reva juga bisa gabung. Oke, saya siapkan dulu. Sebentar. Nah, muncul. Ini sudah terlihat. Oke, siang hari ini kita akan belajar mengenai sesuatu yang mungkin kita tahu kebiasaan ini, kita sudah setiap minggu ketika di gereja mengerti, mengenal, tapi apa maksudnya melakukannya, tapi kita kadang kurang tahu, kurang paham apa maksud yang ada di balik segala sesuatunya. Yaitu kita belajar mengenai persembahan. Nah, persembahan ini kan seringkali kita diajarkan sejak kecil ketika sekolah minggu membawa uang, memberikan persembahan sampai ketika remaja, bahkan nanti sampai ketika dewasa. Selama kita beribadah di gereja,
kita akan menemukan yang namanya persembahan. Tapi apakah persembahan itu? Nah, saya bacakan dari Matius 22:21. Nah, Tuhan Yesus ini kepada orang-orang Farisi. Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Jadi Tuhan Yesus meminta kepada mereka, lihat di koin uang itu ada gambar siapa? Nah, ada gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, orang-orang Farisi itu, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, ada yang wajib kita berikan pada Tuhan, pada Allah, selain pada kaisar atau pemerintah. Jadi ada kalanya kita ini, ya mungkin kalian belum ya, orang tua atau orang yang sudah bekerja itu memberikan pada pemerintah pajak. Tapi selain pada pemerintah, juga memberi pada Tuhan. Itu yang disebut persembahan. Pemberian pada Tuhan itu disebut persembahan. Sesungguhnya ya, kita ini tidak memberi pada Tuhan secara langsung. Mungkin ketika sekolah minggu seringkali kita mendengar orang berdoa sampai sekarang ini kita memberi untuk Tuhan. Nah, tapi kan pada kenyataannya kita tidak memberi pada Tuhan secara langsung. Kita memberikan melalui orang-orang yang mengurusnya, mengurus keuangan, baik itu di gereja maupun di persekutuan doa. Jadi kadang ada yang ketika kita memberi persembahan uang di gereja itu sama saja kita memberi untuk Tuhan secara tidak langsung. Persembahan biasanya kita serahkan saat ibadah di, ke- di gereja-gereja yang lama, persembahan diedarkan melalui kantong. Ada juga yang persembahan itu berupa amplop, jadi dimasukkan di amplop tertentu. Atau sekarang ini ada yang lebih modern, mungkin orang nggak siap uang secara langsung, tapi ada gereja yang menyiapkan scan QRIS atau scan kris gitu. Itu atau bahkan melalui transfer. Kadang-kadang kalau ada ibadah online di YouTube, nah, silakan transfer. Itu kan sama saja. Sekarang persembahan model baru melalui transfer. Jadi persembahan itu apa? Pemberian pada Tuhan, tapi secara tidak langsung melalui orang-orang yang mengurus keuangan. Nah, saya akan ajarkan, sampaikan beberapa jenis persembahan, tapi ini yang umum saja. Kadang-kadang gereja tertentu itu ada banyak persembahan, beberapa jenis persembahan. Tapi saya sampaikan yang umum. Di gerejanya Nelva, HKBP ya, atau GPB? HKBP, Iya, HKBP ya. HKBP. Ada berapa jenis persembahan yang kamu tahu? Saya beri contoh di tempat saya dulu gereja. Saya juga gereja Jawa, gereja suku. Di Nelva kan gereja suku Batak. Saya gereja suku Jawa. Dulu ada persembahan. Ya, selain yang biasa, juga ada namanya iuran bulanan. Persembahan untuk kematian, itu ada lagi. Terus persembahan untuk apa misalkan khusus kalau Natal, itu nanti ada lagi berapa bulan. Jadi ada banyak macam-macam. Di Nelva, tahu apa saja? Hampir sama juga sih Pak, persembahan Untuk kematian, tiap bulan, ya tiap bulan. tiap bulan, Mm-mm. terus untuk acara-acara khusus gitu, Ya, ada kematian juga. iya ada kematian. Itu pakai kartu biasanya, ya kan? Jadi ditulis namanya. Jadi persembahan untuk kematian, untuk sudah ditentukan jumlahnya dan sebagainya. Kadang-kadang ya, ini mohon maaf, eh, mudah-mudahan tidak, jangan jadi tersinggung. Kadang-kadang, karena saya mengalami juga, ada orang itu karena menghadapi banyak yang harus dibayar di gereja selain persembahan yang setiap minggu. Orang itu kadang akhirnya jadi malas ke gereja karena merasa punya utang. Oh, belum bayar bulanan, belum bayar yang kematian dan sebagainya. Saya termasuk demikian. Saya pernah dalam situasi tertentu tidak ke gereja karena loh, saya lihat ternyata saya belum bayar banyak. Di akhirnya ya, saya jadi malu sendiri. Ya malu pada orang-orang di gereja juga malu pada diri sendiri. Seperti utang, kalau dibayar ya susah, tapi nggak dibayar tuh bagaimana? Oke, jenis-jenis persembahan secara umum yang pertama adalah persembahan sukarela. Minta tolong Niko baca 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9
Ayat 7. Ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Iya, persembahan sukarela ini yang kalau kalian ibadah remaja atau ibadah umum atau ibadah apapun itu ada diedarkan persembahan. Persembahan ini sering kita sebut dengan kolektor. Nah, kadang kita sudah mempersiapkan dari rumah, kita seringkali sudah mempersiapkan dari rumah. Misalkan nanti saya mau persembahan 10.000, itu sudah kita siapkan dari. Tapi ini sifatnya sukarela. Kita mau memberi berapa tidak ada masalah. Memberi banyak atau memberi sedikit tidak tidak ada masalah, tidak ada batasan. Namanya persembahan sukarela. Semua bergantung kemampuan kita. Tidak ada ukuran sedikit atau banyak. Kadang-kadang ya untuk menghindari supaya orang lain tidak tahu, tidak ketahuan orang lain berapa yang kita berikan. Seringkali ya di gereja manapun deh, gereja suku, gereja Protestan, gereja manapun, gereja besar, gereja kecil, orang kalau memberi biasanya di dengan tangan tertutup supaya tidak kelihatan. Jarang ada orang memberi dengan uangnya terbuka lebar. Nah, jadi persembahan ini sifatnya sukarela. Berapapun diberikan tidak ada masalah. Tidak ada paksaan. Firman Tuhan berkata, harus dengan kerelaan hati, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Memberi. Meskipun demikian, saya memberikan saran, meskipun jumlahnya itu tidak ada batasan, tidak ada ukuran, lebih baik berikan uang yang masih bagus. Jangan uang yang sobek-sobek, uang yang lusuh, yang kotor, atau rusak, bahkan mungkin uang sudah coret-coretan, jangan. Tuhan memang tidak melihat jumlah, tapi kita juga harus memperlakukan dengan. Nah, persembahan itu untuk apa? Kalau untuk gereja, biasanya itu untuk operasional gereja atau untuk persekutuan doa. Contohnya untuk kebersihan, untuk perawatan gereja, untuk gaji pegawai gereja. Ada orang-orang yang digaji di gereja mengerjakan administrasi. Nah, kalau di gereja besar ada yang namanya full timer untuk menggaji mereka. Kalau persekutuan doa biasanya ya untuk makan, transport orang-orang tertentu, ada yang masih harus dibantu transportnya, atau juga untuk honor bagi pembicara. Jadi ini adalah eh, persembahan sukarela. Digunakan untuk operasional gereja atau persekutuan doa. Karena gereja kan tentu perlu bayar listrik, bayar air, AC, dan sebagainya. Itu dari mana? Dari uang persembahan. Ada gereja tertentu yang ketika sekali ibadah persembahannya itu sampai 2 kali, bahkan 3 kali. Di gerejanya Niko, kalau yang ibadah umum berapa kali persembahan? Tahu berapa kantong? Dua apa? Tiga, Tiga kantong, Pak. 3 kantong. Iya, Misalnya, kalau remaja sekali aja, sama. sama juga. Iya. Banyak diberikan. Biasanya itu ada perhitungan kantong yang satu untuk apa, yang dua, misalnya kantong ketiga untuk kas atau untuk kegiatan-kegiatan tertentu. Itu ada 3 kantong, ada 2 atau 3 kantong. Ya biasanya di gereja-gereja Protestan seperti itu. Jumlahnya itu lebih dari 1 kantong. Tapi kalau di gereja yang lain, itu 1 kantong saja. Nah, itu adalah contoh persembahan yaitu sukarela. Nah, untuk poin ini, menurut Nelva, meskipun persembahan sukarela, berapapun kita boleh memberi. Apakah boleh seseorang tidak memberikan persembahan? Menurut Nelva? eh Mungkin nggak bisa kali ya buat, karena kan oh, persembahan bisa dibilang untuk eh apa, pelayanan. Jadi itu pun juga walaupun gak dipaksain, tapi ya paling enggak kita harus ngasih gitu seininya kita, sebisanya kita. Bisa. Ya, terima kasih. Bagus. Kalau menurut Niko, meskipun sukarela, apakah boleh seseorang tidak memberikan persembahan? Enggak lah, harus. Harus, ya. Ya, saya setuju dengan itu. Walaupun mungkin
sedikit yang kita berikan, usahakan untuk memberi persembahan ini. Karena apa? Ya, karena kan ketika kita beribadah, kita itu datang untuk menerima, tapi kita juga untuk memberi. Seberapapun kita usahakan memberi. Waduh, uangnya sedikit, nanti cukup, nggak cukup untuk ini ya. Dari yang sedikit itu ya kita berikan ya seberapa. Kalau ya mungkin sambil berdoa dalam hati, Tuhan maaf kali ini saya ngasih sedikit. Ya, belum ada uang lagi minggu depan. Ya, saya mudah-mudahan bisa memberi yang lebih baik lagi. Kadang-kadang saya juga begitu. Ketika ke gereja, ternyata saya harus berbagi dengan beli bensin, berbagi dengan bayar parkir. Oh, ternyata nggak cukup untuk yang lain. Nggak, maksudnya itu nggak terlalu banyak. Akhirnya ya saya berikan mungkin persembahan untuk semua gereja ya. Bisanya mungkin tidak terlalu banyak. Tapi ya sudah. Yang penting saya bisa memberi. Itu namanya persembahan sukarela. Mungkin 5.000, 10.000. Tapi ketika kita memberi dengan ketulusan hati, itu akan jadi berkat bagi kita. Ya, yang pertama adalah persembahan sukarela, tidak ditentukan jumlahnya berdasarkan eh, kerelaan hati, jangan karena paksaan. Nah, paksaan itu ya karena kalau nggak memberi sungkan, nah, beda. Ya kalaupun memang terpaksa sekali nggak bisa memberi ya tidak apa-apa, berdoa dalam hati minta ampun Tuhan, hari kali ini nggak bisa. Minggu depan saya akan mengganti lebih baik lagi. Jadi setuju sekali bahwa harus memberi persembahan. Yang kedua, ada yang namanya persembahan janji iman. Nah, ini sekarang ini ada istilah janji iman, tapi di masa-masa yang lalu eh, sudah ditentukan juga. Nah, tolong Nelva, Keluaran 35, ayat 4 sampai 5. Keluaran 35 ayat 4 sampai 5. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan, bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Ya, jadi waktu itu Musa mau membangun kemah suci, bukan bait suci, belum. Tapi kemah suci, karena apa kan bangsa Israel di padang gurun, jadi supaya bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Nah, untuk membangun kemah suci ini, Musa memerintahkan pada bangsa Israel untuk memberikan sumbangan, atau mungkin istilahnya adalah persembahan. Di Alkitab juga ditulis persembahan, sesuai dengan dorongan hati mereka. Apa yang mereka sanggup berikan. Nah, akhirnya di situ disebutkan ada yang memberikan emas, perak, tembaga. Ini kalau berlanjut panjang. Ada yang memberikan kain ungu tua, kain merah muda, kain halus, dan sebagainya. Bahkan ada juga kulit domba jantan, kulit lumba-lumba, dan seterusnya. Jadi ada banyak yang memberikan yang lain, bumbu-bumbu. Apa yang dipunya itu yang diberikan. Nah, persembahan ini yang sekarang disebut dengan istilah janji iman. Tidak ditentukan secara khusus, tapi dilihat dari apa yang dipunya. Janji iman itu bagaimana? Biasanya komitmen. Misalkan gereja sedang membangun, mau renovasi. Nah, jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sesuai dengan yang dimiliki. Janji iman itu apa? Bentuk persembahan karena komitmen. Mungkin dari situ jemaat, oh ya, saya mau memberi nanti itu 500.000. Masih janji. Mungkin kadang kadang ada yang ditulis dulu di kertas. Ya, terus karena nggak siap uangnya waktu ibadah, besok baru dibayarkan, ditransfer. Ada mungkin juga yang dia punya dorongan hati. Oh, saya mau menyumbang ini aja semen 10 sak. Atau kalau untuk acara-acara seperti yang Nelva tadi persiapkan untuk jualan. Mungkin yang lain, oh saya mau menjual ini. Atau kadang-kadang ada juga yang melelang barangnya. Jadi itu adalah janji iman. Kita memberi sesuai dengan apa yang ada pada kita. Ya, tentunya juga sesuai dengan kesanggupan. Bisa berupa uang, bahan bangunan, bahkan mungkin ada juga perhiasan untuk dijual buat gereja. Atau mungkin kalau pas gereja dibangun, oh saya nanti yang menyediakan makanan buat tukangnya. Nah, semua ikut sumbangsi, ikut menyumbang untuk gereja. Jadi tidak terbatas uang, terus tapi terpenuhi semua. Sama seperti kalau ada event-event khusus kan, mungkin ada yang menyediakan tempat, menyediakan sarananya apa dan sebagainya, atau mungkin antar jemput. Janji iman ini bersifat memang sifatnya
sukarela, artinya itu apapun bisa diberikan. Tapi ada komitmen dalam hati untuk memberikan secara khusus. Bedanya apa dengan persembahan sukarela? Kalau persembahan sukarela itu kan terserah kita punya berapa. Tapi janji iman, kita itu memberikan dengan pasti. Saya memberi, saya mau memberi ini, saya memberi jumlah ini. Dulu saya ketika ikut acara di mana persekutuan doa juga ada kadang di persekutuan doa sekolah ketika mau retreat, sekolah saya sekolah negeri juga SMA, satu kali kita diminta ayo mau memberi berapa, janji iman. Janji iman namanya anak sekolah ya, saya mau beri 10.000, saya tulis dulu. Yang lain juga mungkin kalau yang belum siap ya besoknya. Janji iman kita pertimbangkan berapa yang harus saya beri. Itu kita sudah menetapkan. Ini yang saya berikan, apakah uang atau barang. Pernah enggak menemui seperti ini, Nelva? Janji imam itu di event apa atau di kegiatan apa? Hmm, eh, Atau belum pernah? belum pernah sih, Pak. Belum pernah. Niko juga belum pernah menemui? Belum, Pak. Belum ya. Mungkin ada event tertentu ya mungkin karena kalian masih remaja ketika sudah termasuk jemaat umum. Misalkan gereja punya acara tertentu dan membutuhkan dukungan jemaat. Nah, jemaat ini membutuhkan janji iman sesuai yang dia punya. Ya, itu ada istilahnya janji iman, yaitu kita memberi dengan komitmen yang kita punya. Kadang-kadang pada waktu ibadah diminta memberikan, tapi ketika tidak siap uangnya, ya silakan tulis kemampuannya nanti. Ya besoknya karena janji iman ya harus saya bayar. Kadang-kadang diberi waktu lambat 1 minggu, ya tidak masalah namanya untuk mendukung kegiatan. Seminggu kemudian kita ber. Terus persembahan yang ketiga, yang pertama sukarela, janji iman, yang ketiga ini persembahan perpuluhan. Nah, ini yang mungkin kalian juga pernah dengar di gereja. Nah, minta tolong Niko, Maleakhi 3 ayat 10. Sebentar, Pak. Ya, Maleakhi pasal 3 ayat 10. Ya, ayat yang sering kali dibaca untuk persepuluhan. Maleakhi 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya, ini firman Tuhan mengajarkan untuk kita memberikan persembahan persepuluhan. Ya, dan firman Tuhan sendiri mengatakan, ujilah aku, Tuhan berkata minta diuji. Artinya apa? Ketika kita memberi, kita itu tidak akan kekurangan. Tuhan pasti menyediakan berkat membuka tingkap langit sampai berkelimpahan. Persembahan perpuluhan tidak lagi bersifat sukarela, tidak lagi terserah yang kita punya, tapi ada nilainya. Jumlahnya itu apa? Ditentukan dari 10% dari penghasilan kita. 10% dari penghasilan kita. Jadi ketika kita punya penghasilan 10%. Siapa yang bisa memberi perpuluhan? Yang pertama, setiap orang yang menerima penghasilan berupa uang. Itu yang sah. Kalau orang yang bekerja, misalkan gajiannya misalkan 2 juta, maka 10%-nya 200.000 itu yang harus diberikan sebagai persembahan. Kalau seorang bekerja, dia menyisihkan dari gaji atau honornya. Loh, kalau masih sekolah, berarti gimana? Apakah bebas dari persepuluhan? Ya, memang tidak wajib, tapi alangkah baiknya belajar. Ketika saya SMP, SMA, setiap kali saya terima uang, saya sisihkan 10%. Misalkan saya dapat uang 10.000 dari orang tua saya. 1.000-nya itu saya sisihkan di amplop. Terus kapan lagi terima uang dari orang lain? Berapa? 5.000. 500-nya saya masukkan amplop. Atau lebih banyak lagi 50.000. 5.000-nya saya sisihkan. Sampai 1 bulan. 1 bulan berikutnya, uang itu saya berikan persembahan. Biasanya saya tulis persembahan perpuluhan, saya masukkan ke gereja. Di situ saya belajar, sehingga ketika saya bekerja, saya sudah terbiasa memberikan 10. Dari uang yang saya terima, 10%-nya saya berikan untuk persembahan bagi gereja atau persekutuan doa. Kita bisa menyisihkan 1 bulan lalu menyerahkan
kepada gereja atau persekutuan doa. Bisa juga kalau yang bekerja langsung memotong 10%. Bahkan saya pernah mengetahui orang yang memberikan persembahan persepuluhannya tiap bulan, tiap minggu, seminggu sekali. Karena pekerjaannya tukang bangunan. Tukang bangunan itu kalau bekerja hari Sabtu mereka mesti terima gaji. Nah, gaji hari Sabtu, hari Minggunya diberikan persepuluhan. Dan seperti firman Tuhan berkata, Tuhan itu ingin membuktikan ke kita, ujilah aku, apakah aku tidak membuka bagimu tikap-tikap langit. Ya, percaya atau tidak, ketika kita memberikan persembahan persepuluhan, Tuhan itu memberkati kita. Ada saja jalannya Tuhan. Seharusnya, semestinya kekurangan, semestinya nggak punya apa-apa, ternyata ada berkat bagi kita. Itu yang eh, dari firman Tuhan berkata, ujilah aku, apakah aku tidak membukakan bagi. Jadi, tapi kalau orang tidak memberikan persepuluhan, nah, itu kadang-kadang ada saja situasinya yang sakit, atau ban motor bocor, atau motornya harus perbaikan dan sebagainya. Jadi pengeluaran dia lebih banyak dari yang didapatkan. Karena apa? Lupa untuk memberikan persepuluhan. Apakah itu berarti Tuhan mengancam? Tidak, tapi ya itu seperti sebab akibat. Kalau kita melakukan sesuatu, ya kita menerima. Kalau kita melanggar, ya ada hukuman. Tapi juga tidak boleh, oh saya mau memberi perpuluhan supaya Tuhan memberkati. Tidak. Itu otomatis saja. Jika kita memberi, Tuhan memberkati. Kita pernah belajar tentang persembahan perpuluhan ini di waktu yang lalu, tapi di sini saya sampaikan lagi. Jadi tidak ada salahnya belajar. Persembahan perpuluhan biasanya digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, untuk biaya penginjilan, mendukung kegiatan gereja, atau menopang kehidupan hamba-hamba Tuhan. Jadi dari persembahan perpuluhan ini kita belajar untuk membuktikan bahwa Tuhan memberkati kita. Ada 3 persembahan, persembahan sukarela, nilainya tidak ditentukan, itu ya terserah. Kita dengan sukarela, rela hati memberi, tidak karena paksaan. Terus janji iman ditentukan oleh diri kita sendiri. Kita yang memberi sejumlah ini. Kemudian ada juga perpuluhan. Ini juga ditentukan nilainya, yaitu berapa? 10% dari pendapatan kita. Tidak ada masalah kalau kalian belajar. Niko dan Eva kalau sekolah itu kalian bawa uang apa tidak biasanya? Atau hanya makanan? Kalau Niko, Bawa, Bawa, Pak. Pak. bawa apa? Uang. Uang. Oh, setiap hari ya? Iya. Ya itu. Tidak apa-apa. Setiap hari belajar. Eh, Uang yang didapat itu sedikit disisihkan. Belajar per bulan. Nanti ketika kalian bekerja, kalian sudah terbiasa, jadi tidak berat ketika memberi. Kadang-kadang kalau dikasih uang 10.000, ngasih 1.000 masih bisa. 100.000 ngasih 10.000 masih bisa. Begitu uangnya 1 juta, ngasih 100.000 masih ya sedikit berat. Apalagi kalau nanti diberkati Tuhan gajinya lebih besar. 10 juta ngasih 1 juta. Nanti malah berpikir lagi. Tapi ketika dibiasakan dari kecil, dari muda, kita akan terbiasa. Oke, kita tutup dengan sharing gini. Apakah kalian pernah memiliki pengalaman dengan memberikan persembahan? Ketika memberikan persembahan, rasanya mungkin ada satu kali berat ya, karena uang tinggal sedikit, harus transport atau apa. Atau mungkin dengan memberi satu kali dengan senang sekali. Tiba-tiba oh, dapat berkat atau apa. Mungkin kalian pernah mengalami situasi apa kalian pernah menghadapi dengan persembahan. Saya, dari cerita saya, satu kali saya ikut ibadah gereja, di situ ibadah kaum anak-anak muda semua, saya SMA kelas 1. Ya, waktu itu kelas 1. Kalau sekarang sebutannya kelas 10, tahun 98. Di situ saya mengikuti ibadah, ternyata di tengah-tengah acara, tidak saya duga, itu ada seorang yang ketika persembahan, dia menyampaikan persembahan ini untuk membangun ruang doa. Nah, bangun ruang doa. Jadi, beri yang terbaik. Jadi, persembahannya digunakan untuk membangun rumah doa. Diedarkan bukan kantong tapi map karena kan pesertanya banyak jadi pakai map amplop pakai amplop coklat yang besar itu pakai amplop bukan map. Nah, saya cuma bawa uang 5.000. Uang 5.000 itu waktu itu ya lumayan
Kalau saya perjalanan bisa buat beli minum atau beli makan gorengan. Karena saya naik sepeda panas, saya mikir itu kan cuma uang 5.000. Saya sudah dalam hati nggak akan saya nggak mau ngasih lah, nggak ada uang lagi. Toh yang begitu banyak orang ngasih pasti ada. Tapi ketika di kantong itu mulai mendekati saya, amplop itu dekat saya, tiba-tiba di hati saya berkata, ada suara kayak dorongan, kasih. Ya sudah saya buka dompet saya kasih 5.000. Habis. Ketika acara selesai saya naik sepeda, sudah menahan haus, nggak beli es, nggak beli minum. Tapi sampai di rumah, saya ingat mama saya menyuruh saya untuk memberikan sesuatu ke temannya. Ya, rumahnya agak jauh. Saya terus naik sepeda dan pulangnya dari tempat teman mama saya dikasih mama saya uang. Jumlahnya berapa? 5.000 rupiah. Yang tentu seperti mengganti yang saya berikan tadi. Saya senang Tuhan, terima kasih. Karena ketika saya memberi, ternyata saya tidak kehilangan. Nah, itu pengalaman yang saya masih ingat sampai sekarang. Karena waktu itu kan saya belum bekerja, masih SMA. Nelva, ada pengalaman tentang persembahan, menjadi petugas penyebar persembahan. Hmm, apa ya, Pak? Kalau persembahan, Mungkin situasinya uang terbatas, tapi ternyata memberi atau menghitung persembahan. eh iya waktu itu kalau di persembahan sih, Nova pernah jadi petugas juga persembahan. Kalau otomatis kalau petugas persembahan, hitung persembahan juga. Hitung persembahan itu sebenarnya susah apa gampang? eh di situ gampang-gampang susah sih Pak, karena kalau ngitungnya kan nggak asal ngitung, jadi kayak harus disusun juga, disusunnya bener-bener rapi, kayak bener-bener harus arah uangnya juga harus benar gitu, jadi agak ribet aja sih Pak. Ya, apalagi gini, seperti saya sampaikan tadi, kadang orang itu punya kebiasaan memberikan dengan tangan tertutup. Akhirnya uang nggak jadi apa? Jadi kayak diremes-remes gitu kan. Yang susah itu yang menghitung. Uang harus dilebarkan lagi. Jadi kalau memberi ya se apa itu wajar saja, nggak usah sampai diremas-remas. Mungkin dilipat ya sewajarnya saja orang nggak kelihatan ya sudah. Kadang-kadang ada sampai diremes-remes. Jadi ketika dihitung uang itu jadi kayak bola, buka lagi. Ya, gitu kan. Niko, ada pengalaman tentang persembahan? Pernah pas jadi pemimpin eh pem, apa yang ngasih persembahan, Ya, pelayan persembahan sama Nelpa waktu itu. eh Niko pernah lihat kayak jemaat ngasih persembahan cuman tangannya tertutup nggak ada duit gitu. oh, tangannya masuk ke kantong, Iya, iya, tapi ternyata nggak ada. Kok tahu? nggak ada duit. Jadi jadi kayak pas udah selesai ngitung persembahan, jadi kayak duitnya kayak nggak sesuai dengan jemaat yang dihitung pakai alat gitu. Oh, iya, iya, iya. Alat yang kayak apa itu? Iya, iya, tahu saya. Sebutannya clerk. Iya. Berarti ada yang mungkin itu tadi. Karena kan sifatnya sukarela, orang itu kalau nggak memberi itu sungkan, malu. Dia masukkan itu tidak apa-apa, masih mending daripada dia nggak ada uang, masukkan tangan, tapi malah ngambil. Lah, itu yang parah. Itu saya sering pernah menemui. Kelihatannya memang ngasih dan nggak ada apa-apa, ini malah diambil. Nah, meskipun memang sebaiknya kalau nggak bawa uang, kan nggak perlu malu bilang maaf lewati saja, nggak masalah. Kalau memang kondisinya memang nah, terpaksa. Oke, puji Tuhan, terima kasih untuk sharing hari ini. Kita sudah selesaikan pembacaan firman Tuhan hari ini. Yang lalu yang menutup doa Nelva ya. Sekarang Niko, Ya, Pak. oke, silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus,
Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, melalui yang mau Pauki Tuhan. Berkati supaya firman-Mu ini menjadi rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan kita bisa melakukannya di kehidupan sehari-hari kami. Berkati yang mau Pauki Tuhan, jagai kesehatannya Tuhan, dan pulihkan rezekinya ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Berkati aku dan Eva supaya lancar akademinya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Niko Nelva. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Terima kasih, Terima Pak. kasih Pak.